Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait customer relationship dan risk management dari perusahaan OLX. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Tamar Snakabita selaku moderator pada presentasi kali ini bersama rekan saya Hanif Rasyadi, dan saya Ibu Sabila. Dan ada satu rekan kami yaitu Mikael Dava yang saat ini berhalangan untuk hadir. Jadi ada beberapa hal yang nantinya akan kita bahas terkait perusahaan OLX. Yang pertama itu introduction dari perusahaan OLX, dilanjutkan dengan customer relationship management dan juga risk management. Jadi untuk introduction-nya sendiri, OLX itu merupakan singkatan dari online exchange, yang dimana dia itu adalah platform iklan berbasis daring yang memungkinkan pengguna untuk membeli ataupun menjual berbagai produk dan layanan secara lokal. Pengguna juga dapat memasang iklan gratis untuk barang bekas, seperti kendaraan elektronik, peralatan rumah tangga, serta jasa ataupun properti. Dan ada juga fitur pencarian berdasarkan kategori dan lokasi. OLX ini mempermudah transaksi langsung antara pembeli dan juga penjual. Nah, untuk selanjutnya itu ada Customer Relationship Management dari perusahaan OLX yang akan diwakilkan oleh rekan Iben. Kepada saudara Iben, silakan. Baik, terima kasih banyak responannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CRM OLX, yaitu ada Customer Purchases dan Salesforce Contact. Nah, untuk Customer Purchases sendiri itu tidak ada pembelian langsung seperti e-commerce tradisional, tapi interaksi pembeli dan penjual adalah inti dari platform ini. Kemudian, CRM OLX mencatat aktivitas pembelian untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, seperti memberikan rekomendasi produk terkait berdasarkan riwayat pencarian dan transaksi. Nah, untuk yang kedua yaitu Salesforce Contact, yaitu tidak memiliki tenaga penjualan langsung untuk konsumen individu, tapi bekerja sama dengan bisnis melalui iklan premium atau kemitraan. Kemudian, CRM mendukung ini dengan memberikan laporan pertunjukan kepada penjual bisnis. Ada pula service and support calls dan website visit. Untuk service and support layanan melalui chatbot, email, dan FAQ. Kemudian CRM mengelola dan pertanyaan serta keluhan untuk meningkatkan layanan dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Untuk website visit, CRM memantau data kunjungan situs, termasuk halaman yang paling sering dikunjungi, waktu yang dihabiskan di platform, dan aktivitas pengguna lainnya. Data ini agar meningkatkan. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Masih terkait dengan Customer Relationship Management yang akan dilanjutkan oleh saudara. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan dari Customer Relationship Management dari PT OLX, yaitu yang kelima yaitu Satisfaction Surveys. Terus secara berkala mengumpulkan feedback ataupun melalui survei kuasa dan juga ada CRM-nya itu memproses hasil dari survei tadi untuk tackle fitur baru atau meningkatkan pelayanan dari OLX sendiri. Yang keenam ada Credit and Payment Interaction, itu fitur pembayaran yang aman untuk transaksi tertentu. Nah, CRM ini mencatat interaksi ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan dalam bertransaksi. Kemudian ada CRM yang terakhir yaitu Research Studies, yaitu melakukan riset pasar dan untuk tren kebutuhan pelanggan dan preferensi mereka. Hasil riset ini juga digunakan untuk merancang strategi pemasaran dan komunikasi. Itu saja dari Customer Relationship Management PT OLX. Saya akan ke moderator. Selanjutnya ada terkait manajemen risiko dari perusahaan OLX itu sendiri. Risiko yang pertama itu dari keamanan transaksi, yang mana dia itu bisa berupa penipuan, pembayaran palsu, ataupun barang yang tidak dikirim setelah transaksi. Dan di mana dari perusahaan OLX sendiri, mereka mengatasinya dengan memberikan layanan escrow untuk menjaga dana pembeli sampai barang diterima. Yang kedua itu mengedukasi pengguna tentang metode pembayaran yang aman. Dan yang terakhir itu adalah memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan yang terjadi di platform. Nah, untuk risiko yang kedua itu terkait privasi dan perlindungan data yang berupa penyalahgunaan data pribadi pengguna. Dan di mana perusahaan OLX ini akan mengatasinya dengan menggunakan enkripsi
untuk melindungi data penggunanya dan juga menyediakan opsi penyamaran kontak dalam menyembunyikan informasi pribadi pengguna tersebut. Nah, yang ketiga itu ada mematuhi peraturan privasi data yang mana itu sudah disesuaikan dengan peraturan-peraturan lokal yang memang sudah ada di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada kepercayaan pengguna. Resiko kepercayaan pengguna itu terkait penurunan kepercayaan akibat pengalaman dari pada pengguna tersebut. Nah, yang dilakukan oleh PT OLX ini, mereka menyediakan fitur rating dan ulasan untuk pembeli dan juga penjualnya. Mereka juga menyediakan label terverifikasi untuk penjual yang mereka tuh sudah melewati proses verifikasi yang ketat. Nah, yang ketiga itu mereka menangani keluhan pengguna secara cepat melalui customer service. Dan selanjutnya terdapat resiko teknologi, yang dimana itu permasalahannya seperti downtime platform, ataupun peretasan dan juga kerentanan sistem. Di mana PT OLX ini mengatasinya dengan menjaga sistem mereka dengan patch dan juga mereka mengupdate keamanan mereka secara rutin. Mereka juga menerapkan sistem monitoring dan juga menggunakan infrastruktur cloud yang handal. Untuk resiko selanjutnya itu ada kepatuhan hukum seperti pelanggaran hukum lokal. Seperti terkadang kita tahu adanya sembarangan iklan yang itu melanggar aturan hukum yang ada. Nah, bagaimana cara PT OLX untuk mengatasinya? Itu mereka menyaring iklan untuk memastikan iklan-iklan yang ada itu benar-benar sudah sesuai dengan kebijakan dan hukum setempat. Dan mereka juga melibatkan bekerja sama dengan tim hukum untuk meninjau terkait kebijakan operasional. Dan yang terakhir itu ada resiko penipuan internal, yang dimana itu biasanya terjadi pada karyawan, yang dimana mereka itu biasanya menyalahgunakan akses mereka itu untuk keuntungan pribadi mereka. Nah, cara mengatasinya itu dengan mereka itu menerapkan kontrol akses berbasis peran, yang dimana mereka membatasi akses untuk karyawan itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada audit internal secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang kemungkinan terjadi oleh karyawan. Dan yang terakhir itu ada memberikan pelatihan tentang etika kepada karyawan-karyawan mereka. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba aku